Karena memang Islam tidak akan jauh dari politik. Nah, akhirnya hukum ini punya siapa? Punya kami atau punya kita? Kalau katanya punya kami, ya saya wajar kalau ada marah-marah ketika saya bilang saya Nabi ke-26. Yang saya heran, orang Kristen marah ketika saya bilang Nabi ke-26. Nah, itu kan berarti kan kalian bodoh, pendetamu bodoh berarti kan. Nah, itu kan. Nah, kedua, kalau saya bilang saya Nabi ke-26, terus Anda bilang saya sesat, ya kan? Berarti, kenapa Anda nggak bilang Nabi ke-25 itu sesat? Kan bertanya seperti itu. Orang Kristen bilang, kayak tadi pagi ya, saya ada tatar itu anak-anak muda yang bodoh-bodoh itu kan. Kalau kamu bilangin saya Nabi ke-26, kamu bilang saya sesat, mengapa kamu tidak kasih tahu ke orang Islam bahwa Nabi ke-25 sesat? Loh, karena Islam itu diakui oleh Indonesia. Nah, kamu kan belum. Nah, berarti kamu itu lebih biadab dari orang Islam, kalian itu. Kenapa? Karena kalian menganggap orang lain yang agamanya tidak diakui oleh Indonesia itu boleh disesat-sesatkan. Nah, Islam itu sama, Ahmadiyah dibunuh, dibantai, ya kan? Terus Gavatar diganyang, begitu rupa. Nah, sekarang saya Nabi ke-26, ya kan? Terus kalian bilang saya sesat. Kenapa kamu nggak bilang Muhammad? Kan, terus kamu bilang karena saya minoritas. Wah, itulah dia. Kalian lebih biadab dari orang Islam. Mulut kalian ceritanya Tuhan, hatimu busuk semua. Kalau di Eropa, ya, minoritas semua dihargai. Ahmadiyah di sini masjidnya paling gede. Ahmadiyah paling gede loh. Ya. Orang Syiah, orang Sunni, mereka di sini rukun. Gimana nggak rukun? Orang di campnya satu kamar kok. Satu kamar bagi kulkas. Orang dari Cina, teman saya kemarin cerita ya, yang saya baptis itu jangan saya cerita. Dia makan babi. Temennya nggak makan babi. Ya mereka sharing lemari es. Dari kulkas. Ayo, mau gimana? Nah, pertama memang ada konflik, tapi lama-lama, ya mau gimana lagi? Masa mau pulang ke Suriah? Masa mau pulang ke Arab? Masa mau pulang ke Yaman? Ya kan? Kalau orang di sini kan tenang-tenang aja ya. Gue doyan makan babi lagi mana? Orang-orang dari komunis ini, RRC yang lari dari komunis kan. Gue doyan babi. Gue nggak makan babi di sini. Ntar gue goblok lagi nggak makan babi. Dia bilang gitu kan. Dan babi paling murah di sini. Daging babi itu paling murah dibanding dengan ayam atau daging lainnya. Apalagi ikan ya. Ikan itu memang mahal di sini. Jadi ada konflik-konflik di Eropa ini yang akhirnya bisa diredam, dipaksa untuk bertoleransi. Itu coba Anda bayangin, di Indonesia bisa nggak? Coba orang Islam sharing kulkas dengan orang Cina yang makan babi. Aku yakin kotak kuping saya nggak akan ada. Cuman di Eropa doang tuh yang bisa tuh. Orang Islam sama orang Cina komunis. Nggak komunis lagi, beginilah ada di komunis soalnya kan. Sekarang di Kristen, soalnya udah saya baptis kan. Hanya di Eropa, orang Cina Kristen sama orang Arab Islam bisa sharing lemari es, ya. Yang satu makan babi, satu kagak. Mereka rukun, mereka bisa saling tolong-menolongan. Kalau lagi belanjanya banyak, mereka saling bantu. Nanti janjian, kamu di mana ini? Aku tolong belikan ini ya. Oke. Nggak telepon ya, nggak bisa. Mereka WhatsAppan biasanya. Yang satu WhatsApp ke bahasa Arab, di Google Translate ke bahasa Cina. Yang itu ngomongnya pakai bahasa Cina, kadang-kadang saya lucu juga ya. Itu Pancasila loh. Pancasila kan. Kamu lihat itu? Gila, saya belajar Pancasila, saya baru lihat Pancasila di Eropa loh. Saya lihat di Indonesia nggak ada Pancasila loh. Adanya Pancagila. Nggak ada Pancasila. Adanya itu tadi yang Pak Jenderal dulu bilang ya, Pancasial. Nggak ada. Nggak bisa. Itu yang terjadi kan. Ya Waloni itu bisa begitu rupa, dia hujat-hujat. Mualaf Center, Hani Christian, Stephen Indra, dia bisa ngaku-ngaku orang Katolik. Oh, itu penghinaan loh, itu penistaan agama loh. Ngaku Romo, Pater, segala macam. Ya kan, Irena Handono ngaku bekas biarawat segala macam. Itu kan penistaan. Orangnya masih berkeliaran. Kenapa sekarang kalian terus kejang-kejang begitu? Nah, kan kalian sekarang kan sebenarnya kan kalian sedang membuka kedok kalian sendiri. Betapa biadabnya kan sistem yang kalian bangun. Berarti apakah ada damai? Apakah ada rahmatan lil alamin di dalam Islam? Saya yakin tidak ada. Wah, menghina kepada biadab. Wah, saya bilang, aduh, bukan menghina. Saya kan merasakan, ya kan saya melihat sendiri. Ini kan saya kan tuh di depan mata kalian. Irena Handono, Moko Kintab sudah mati ya. Tetap aja bebas. Irena Handono, Stephen Indra, Hani Christian, Hidayah Mualaf Center, Agustan, semua penista-penista agama Kristen semua.
Donitan. Apa lagi? Donitan. Ya, Donitan. Semua bebas-bebas aja. Siapa lagi itu? Hidayah Molafsen. Terus ada satu lagi. AWF. Termasuk kan? Terus apa lagi itu yang bilang, yang Yesus sama keledai itu? Siapa bilang? Yang Yesus bilang yang sama keledai itu. Kan mencuri keledai, terus apa lagi? Nah itu YouTuber semua berkeliaran. Si Nandar bilang Yesus kawin. Loh itu menista agama Islam dan menista agama Kristen. Kenapa? Islam juga bilang Yesus nggak kawin. Di agama Kristen juga nggak ada Yesus kawin. Itu penistaan. Kenapa bisa tenang-tenang aja? Ya kan? Aman. Karena apa? Karena ada kata kami dan kita itu. Di Eropa tidak ada kata kami. Tidak ada kata kami dan kita. We itu artinya ya kita semua. Kalau saya orang pertama tunggal ya we. Kalau kita kamu dan aku ya kita we. Kalau di dalam bahasa Jermannya pun juga sama, nggak ada kami atau kita, nggak ada. Unser ya unser, ya kan? Beda ya. Nah itu kami dengan kita. Lalu kemudian di Indonesia bikin partai kami. Nah makanya Jokowi bikin kita. Tapi kan kami lebih laku. Kenapa kami lebih laku? Karena memang ada politik antara kami dengan kita. Kalian membedakan antara kami dengan kita. Nah, yang saya lakukan adalah sebuah tindakan kenabian untuk kalian semua. Betapa munafiknya bangsa Indonesia. Pelecehan, yang enggak, saya kan cuma tunjukkan doang. Makanya saya kemari. Jangan tinggal di Indonesia. Memang saya nggak akan pulang ke Indonesia. Nggak akan pulang. Saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Saya nggak akan pulang ke Indonesia. Ya, bahkan ada kerabat saya meninggal dunia pun, saya nggak pulang. Kenapa? Karena saya sudah tempuh jalan yang harus saya jalanin. Itu udah jalan saya. Dan saya melakukan ini semuanya untuk membongkar semua. Semua yang saya rasakan, yang saya temui, yang kehidupan saya sehari-hari di Indonesia. Dan itu hak saya. Karena itu masa lalu saya. Itu hak saya untuk cerita. Dan ini YouTube-nya saya. Ini Zoom saya yang bayar Zoom. Ya kan? Masa saya nggak boleh? Orang pemerintah di sini aja boleh kok. Kenapa saya nggak boleh? Nah, jangan dong, ya. Anda juga nggak larang-larang saya juga. Oh, saya bukan nantang Kapolri. Kita nggak boleh. Orang Kristen tidak boleh menantang pemerintah loh. Tidak ada. Makanya saya menentang partai politik dengan atribut Kristen. Di dalam kekristenan kita tidak boleh melawan, memberontak kepada pemerintah. Kita boleh melakukan kritik, tapi nggak boleh nantang pemerintah. Nggak boleh. Nah, kalau saya nantang orang Islam kan boleh-boleh saja. Tangkap saya kalau bisa. Karena itu dari 5 tahun yang lalu, katanya mau nangkap, mau laporin polisi. Balik lagi, Haikal Hasan kan juga bilang, kalau sudah nyampe rumah saya. Memang, saya juga tahu udah nyampe rumah saya. Wah, kita semua sempat kaget tuh. Udah nyampe rumah, wah, untuk itu udah nyampe sini. Ya kan? Wah, kalau nggak gimana tuh, mati lah. Ya kan? Mati. Teman, bukan masalah takut matinya. Terus kalau gitu kenapa kamu bilangnya di Eropa nggak di Indonesia? Ya kan kamu ke Jerman, kamu kenapa bilangnya di Jerman nggak di Indonesia? Saya goblok lah. Orang kan pakai otak. Kita ada di Indonesia. Saya baru ngomong lagi live, belum lagi saya matiin laptopnya lagi live. Hidup. Ya kan kejadian FPI yang ciduk-cidukin orang-orang yang katanya menista Islam. Kan udah kejadian lagi di game online, mereka lagi internetan, lagi Facebookan itu tiba-tiba dijemput sama orang FPI. Nah kalau saya kesini, ya kan, saya nge-YouTube, saya dari bulan Maret, ya, itu saya jadi YouTube gara-gara Ali Makrus, ya, saya baptis Ali Makrus, sama saya kembali ke Yudi Mulyana, jadi Kristen lagi, ya kan. Bisa nggak tangkap saya? Nggak bisa lah. Saya baptis beberapa orang dari Facebook, wah mereka ngamuk-ngamuk, ya kan, wah ini kurang ajar segala macam, saya ditarget. Bisa nggak mereka tangkap saya? Nggak bisa lah. Karena saya di sini itu namanya pintar, berhikmat, bukan pengecut. Salah kamu. Saya bayangkan kalau saya ada di Indonesia, saya bisa nggak teriak menyuarakan suara yang saya yakin sekali banyak rakyat profil minoritas kayak saya ini kita yang sama. Kecuali kalian orang kaya. Kalau orang kaya kan takut diruwet-ruwetin kan. Tapi kalau kalian rakyat jelata yang dari kelas menengah ke bawah, kalian tahu rasanya. Kalau kalian orang kaya, kalian nggak tahu rasanya. Karena kamu bisa beli apa saja. Bisa beli hukum, bisa beli semua. Apalagi zaman itu orang sekalian. Syukur zamannya Jokowi sekarang
jauh lebih baik ya. Walaupun dia tetap ada, namanya oknum itu selalu ada di mana-mana seluruh dunia itu selalu ada namanya oknum. Tetapi di zaman saya waktu di Indonesia dulu, ngerti sekali ya, semua itu bisa dibeli. Apa? Semua bisa dibeli, ngeri saudara. Orang bisa masuk penjara tanpa alasan yang jelas, nanti urusannya buktinya dicari nanti. Wah, ngeri sekali. Bodoh lah saya, alasannya diamankan. Makanya saya bilang saya nggak perlu diamankan, saya sudah aman di sini. Ya kan, mau diamankan gimana lagi? Saya sudah aman. Orang Eropa bingung. Loh, diamankan kok kamar di penjara, ketawa mereka. Loh iya, kalau di Indonesia namanya diamankan, kamu di dalam penjara daripada nanti masyarakat merusak, ya kan? Kalau kamu nggak ketemu, jadi kamu ketemu dipenjarain. Supaya masyarakat jangan rusak. Loh, biadab sekali masyarakatmu. Aduh, saya bilang bener juga ya. Saya nggak kepikir dulu kata biadab, saya baru ngerti savage itu ya. Iya juga ya. Orang kalau nggak ketemu, kalau saya Udin dulu nggak ketemu, maka orang-orang itu bisa merusak. Kalau Ahok dulu itu nggak dimasukkan penjara, diamankan, itu Jakarta bisa hancur itu. Berarti ada yang salah. Indonesia 70 tahun merdeka, kalian 70 tahun merdeka. Bukan merdeka ya, karena kan nggak boleh jajah. 70 tahun berdiri negara Indonesia itu. Indonesia berdiri 70 tahun, sudah 70 tahun lebih kalian berdiri. Ternyata kalian masih sangat primitif. Ya, dibandingkan dengan Israel, ya kan, dibandingkan dengan negara-negara tetangganya kalian, Singapura dan yang lainnya lebih toleran. Lucu kan? Padahal kalian Pancasila yang begitu luar biasa filosofis itu kita belajar. Makanya dulu saya sempat jenuh dengan Pak Jenderal. Kita ini belajar begini, ya, praktiknya nggak ada loh, cuma retorika doang. Nah, sekarang saya bikin supaya jangan cuma retorika doang, saya bikin nyata kan. Ayo, bisa nggak kalian berpancasila coba? Buktikan kalian bisa berpancasila. Oh, saya berpancasila, jelas. Yang saya lakukan ini adalah sebuah suara kenabian. Anggap aja saya Nabi Pancasila kan, yang menegakkan Pancasila. Nyatanya di sini saya nggak pernah bakar-bakar masjid, walaupun saya mayoritas, Kristen kan mayoritas. Nggak pernah saya bakar masjid, nggak pernah. Benci orang Islam, nggak pernah. Kita bukan membenci orangnya, nggak boleh. Orangnya itu juga sama-sama tersesat. Kita membenci ideologinya yang mereka mau tegakkan, menggantikan Pancasila. Begitu ya, mudah-mudahan. Oke Pak Jenderal, silakan. Oh iya, satu lagi pesan dari teman saya ya, yang dibawa-bawa. Saya kan suka bawa-bawa teman yang di Thailand, apa di mana yang ada ya, kemudian ada sebut ya, kemarin saya sebut nama. Terus juga yang di Kamboja saya ada sebut nama kemarin. Terus yang di Taiwan, terus yang di Singapura saya sebut nama yang di. Nah itu saya orang namanya begini kan cuma nyebut doang ya. Wah, langsung dikejar sama wartawan mereka. Belum benar ya, kadang-kadang caranya begitu, waduh. Padahal saya tiap hari ngesem kalian bisa masuk ke sini, wartawan. Kenapa kalian malah nyanyi kemana-mana nggak ketemu sama orangnya langsung? Padahal kan saya nggak sembunyi kan, tiap hari saya nampak muka. Itulah pengecutnya kalian juga, wartawan. Kalian nggak fair. Memang kalian itu sudah ada yang mengendalikan kalian untuk goyang pemerintahan yang sah. Kalian tidak memberikan pemerintahan yang berimbang. Coba berapa hari, ada nggak satu wartawan yang menghubungi saya? Baru Tirto, barusan saja ya emailnya masuk sama Jawa Pos.